Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Korintus 4 ayat 1-15. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah saksi yang setia. Versi Alkitab Bahasa Indonesia yang saya acu di dalam renungan kita kali ini, terutama saya ambil dari Bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Pendeta, mengapa tema yang dipilih adalah saksi yang setia? Karena dengan demikianlah Tuhan memenuhi kehendak-Nya yang Dia tulis melalui Rasul Paulus yang Tuhan sampaikan melalui nas ini. Ayat 15 menunjukkan dengan jelas kehendak Tuhan ini. Semuanya itu adalah untuk kepentinganmu, sebab semakin banyak orang mengalami kasih Allah, semakin banyak pula doa syukur yang disampaikan kepada Allah. Dengan demikian Allah dimuliakan. Perhatikan dengan seksama di sini, yaitu frasa semuanya itu yang salah satu penafsirannya adalah semuanya yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dari ayat 1-14 adalah untuk kepentinganmu, adalah untuk kepentingan umat Tuhan, adalah untuk kepentingan pengikut-pengikut Tuhan Yesus di dalam mereka memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Mempelajari ayat 15 ini dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan yang disampaikannya melalui nas kita ini kepada kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus adalah untuk Allah Bapa di surga dimuliakan. Perhatikan di sini, bukan untuk kepentingan manusia-manusia. Meskipun manusia-manusia ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang sama, Tuhan berkenan menunjukkan kepada kita semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, akan bagaimana Tuhan berkenan dipermuliakan oleh umat-Nya, yaitu dengan Tuhan berkenan memberkatkan kasih-Nya kepada sebanyak mungkin orang, yang mana dari orang-orang yang mengalami kasih Tuhan ini, Tuhan berkenan menerima doa syukur yang disampaikan oleh orang-orang ini kepada Tuhan sebagai tanda orang-orang ini memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Ayat ke-15 ini secara tersurat dan tersirat dengan jelas firman Tuhan menyampaikan Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan antara lain dengan cara Tuhan berkenan memberkati umat-Nya dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, memberkati sebanyak mungkin orang dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Dan semakin banyak orang yang menghidupi kasih yang datangnya dari Tuhan ini, semakin Tuhan Allah Bapa di surga dimuliakan. Ayat keempat menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan. Ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya itu. Ialah yang menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Allah. Membaca Yohanes 8 ayat 12 yang adalah ayat pendukung bagi ayat 4 ini, Yesus berbicara lagi kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan.
kata terang di sini, yaitu kata terang yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dia pakai untuk mengacu kepada dirinya sendiri, yang di dalam bahasa Yunaninya adalah hos, memiliki akar kata di dalam bahasa Yunani yang sama dengan kata terang yang disebutkan oleh firman Tuhan di nas kita ini, yang dengan demikian ayat 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa secara tersurat dan tersirat untuk seseorang mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan itu, maka orang yang bersangkutan itu harus memiliki terang, harus memiliki Yesus. Dengan cara orang yang bersangkutan ini memiliki kabar baik, memiliki Injil. Dengan memiliki Yesus di dalam dirinya, yang saya maksud di sini adalah orang yang bersangkutan ini, yang mana Yesus adalah gambaran Allah Bapa di surga, maka orang yang bersangkutan ini dapat mengalami kasih yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Selanjutnya di ayat 6, firman Tuhan menjelaskan lebih jauh lagi akan ayat 4 tadi. Allah yang berkata, "Hendaklah dari dalam gelap terbit terang." Allah itulah juga yang menerbitkan terang itu di dalam hati kita, supaya pikiran kita menjadi terang untuk memahami kecemerlangan Allah yang bersinar pada wajah Kristus. Secara tersurat dan tersirat melalui salah satu penafsiran yang ada akan ayat ini, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita semua, Allah lah yang berkata tentang terang itu. Allah lah yang menerbitkan terang itu di dalam hati manusia. Allah lah yang membuat manusia memahami terang itu, memahami kecemerlangan Allah, yaitu kecemerlangan yang bersinar pada wajah Kristus. Dari konteks Alkitab, kita juga mengetahui Allah lah yang berkata akan kabar baik itu, yang berfirman akan Injil itu. Artinya adalah seseorang manusia mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga semata-mata hanya karena Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan Allah Bapa di surga mempergunakan Roh Kudus-Nya melalui kabar baik, melalui Injil, melalui firman Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga dengan kekuatan si orang yang bersangkutan itu sendiri. Dari konteks Alkitab, terutama mengacu ke Galatia 5 ayat 22 dan 23, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan demikianlah yang terjadi pada kasih, demikian pula lah yang terjadi pada kesetiaan. Kasih dan kesetiaan ada di dalam satu buah roh. Perhatikan Galatia 5 ayat 22 di sini. Tetapi buah roh, buah di sini adalah tunggal. Yang di dalam buah roh ini ada kasih, ada sukacita, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Artinya seseorang yang memiliki kasih yang datangnya dari Tuhan pasti memiliki kesetiaan, pasti memiliki sukacita, pasti memiliki damai sejahtera yang datangnya juga dari Tuhan. Dari ayat 14,
Kami yakin bahwa Allah yang sudah menghidupkan kembali Tuhan Yesus akan menghidupkan kami juga dengan Yesus dan membawa kalian dan kami ke hadapannya. Salah satu penafsir menafsirkannya sebagai salah satu perwujudan terakhir dari Tuhan mempermuliakan dirinya sendiri, yaitu dengan Tuhan memberkati orang-orang termaksud tadi yang saya imani, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk kita semua, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah orang-orang itu akan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus untuk bertemu Tuhan Allah Bapa di surga. Artinya orang-orang termaksud akan mengalami kehidupan kekal bersama Yesus, yang mana isi dari kehidupan kekal bersama Yesus dan Tuhan Allah Bapa di surga ini adalah memuliakan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Untuk supaya kita bisa mengerti lebih jelas mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan, kesetiaan yang datangnya dari Tuhan, sukacita yang datangnya dari Tuhan, maka kita harus mengetahui dengan pasti siapa sumber dari kasih itu, siapa sumber dari kesetiaan itu, siapa sumber dari sukacita, damai sejahtera itu. Kita juga harus tahu siapa penyalur kasih, penyalur kesetiaan, penyalur sukacita, damai sejahtera itu. Dari ayat 6 yang barusan kita renungkan tadi, di mana kita mengetahui dari ayat ini Allah lah yang berkata, Allah lah yang menerbitkan, sehingga Allah lah yang membuat kita memiliki, yaitu memiliki terang, memiliki Yesus, memiliki kabar baik, memiliki Injil, memiliki Roh Kudus, memiliki buah Roh Kudus, yaitu kasih, yaitu kesetiaan. Ayat 6 ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sumber kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga itu, sumber dari kesetiaan itu, sumber dari sukacita itu, sumber dari damai sejahtera itu adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Dari ayat 7 kita mengetahui penyalur dari kasih, dari kesetiaan, dari sukacita, dari damai sejahtera yang datangnya dari sang sumber, yaitu Tuhan Allah Bapa di surga. Ayat ke-7 ini, tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami, secara tersurat dan tersirat. Ayat ini melalui salah satu penafsir yang menafsirkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber dari harta rohani yang indah itu, yang ditafsirkan sebagai Injil, yang ditafsirkan sebagai firman Tuhan, yang ditafsirkan sebagai Yesus sendiri, yang ditafsirkan sebagai Roh Kudus sendiri, yang ditafsirkan sebagai buah Roh Kudus, kasih, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera itu, yang sumbernya adalah Tuhan Allah Bapa di surga, disalurkan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang tersebut tadi, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru oleh sang sumber itu sendiri, yang kemudian juga menjadi sang penyalur, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus Tuhan. Adapun anak-anak
Tuhan seperti kita semua ini, termasuk Rasul Paulus, adalah alat-alat yang dipakai oleh sang penyalur itu, alat-alat yang dipakai oleh sang sumber itu. Dengan demikian, kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alat Tuhan, pasti mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan, mengalami kesetiaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan membawa kita semua ke poin-poin berikut. Poin yang pertama adalah merenungkan dengan seksama nas kita kali ini. Penekanan yang diberikan oleh firman Tuhan ini adalah Tuhan kita menghendaki kita semua anak-anaknya yang sudah lahir baru untuk bersaksi. Nas kita ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita dengan Tuhan membuat kita bersaksi. Tuhan mempermuliakan dirinya. Dengan Tuhan membuat kita bersaksi. Tuhan berkenan memberikan kepada kita kasih yang datangnya dari Tuhan, kesetiaan yang datangnya dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Beberapa poin berikut ini menunjukkan kepada kita semua bahwa untuk Tuhan mempermuliakan dirinya dengan mempergunakan kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, Tuhan berkenan memperlengkapi kita semua anak-anaknya ini. Beberapa hal yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita yang secara tersurat dan tersirat kita lihat di dalam nas kita ini adalah dari ayat 6 kita mengetahui bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Perhatikan di sini, Tuhan berkenan memperlengkapi kita dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan, yang adalah milik Tuhan. Poin selanjutnya yaitu dari ayat 1, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih karunia, dengan kemurahan hati yang datangnya dari Tuhan. Masih dari ayat 1, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan ketidakputusasaan, dengan ketidaktawar-hatian. Artinya kita dimampukan untuk tidak pernah berputus asa, untuk tidak pernah bertawar hati. Tuhan juga memperlengkapi kita dengan memampukan kita untuk tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan, untuk tidak bekerja dengan licik, untuk tidak memutarbalikkan firman Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan di ayat 2. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk melayani Dia dengan hati yang murni, untuk melayani Dia sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana firman-Nya. Kemudian dari ayat 5 kita mengetahui bahwa Tuhan juga memperlengkapi kita dengan pengetahuan dan hikmat untuk menyampaikan kesaksian itu yang isinya adalah berita tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya dari ayat 8 dan 9, Tuhan memperlengkapi kita dengan kesadaran sepenuhnya bahwa sebagai saksi-saksinya kita akan diserang, kita akan kebingungan, kita akan banyak yang memusuhi, kita akan dipukul sampai jatuh.
pengetahuan yang merupakan peringatan-peringatan yang di ayat 8 dan 9 ini diikuti oleh firman Tuhan yang masih dari ayat yang sama, yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa kita diperlengkapi dengan perlindungan, dengan kemampuan ilahi, sehingga kita tidak akan pernah terjepit, kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah menjadi seorang diri saja di dalam bersaksi akan Tuhan. Tuhan selalu memperlengkapi kita dengan orang-orang Tuhan yang Tuhan taruh di sekitar kita, di dalam kita bersaksi ini. Dan Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan perlindungan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Yang di dalam firman Tuhan di ayat 8 dan 9 ini Tuhan katakan, dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati. Saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mengetahui bahwa ayat 6, ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 8 dan 9 yang barusan kita renungkan tadi adalah mengenai kita, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang Tuhan berkenan memakai kita sebagai alat Tuhan. Maka mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui hanya Tuhan Allah Bapa di surga yang dapat memuliakan dirinya sendiri. Sebagaimana ayat-ayat yang kita renungkan tadi menunjukkan kepada kita, maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan membuat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda yang belum memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Yesus Kristus, sehingga Tuhan Allah Bapa di surga, sehingga Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri Anda, yang dilanjutkan dengan kita semua berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan selalu mengkuduskan kita, sehingga Roh Kudus Tuhan memenuhi kita, menguasai kita, yang dengan demikian Roh Kudus Tuhan ini akan berkarya menghasilkan buah Roh Kudus. Yang di dalam Roh Kudus Tuhan ini berkarya, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan apa yang sudah kita renungkan tadi di ayat 6, ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan ayat 8 dan 9. Perwujudan dari penerapan pertama dari nas kita kali ini, termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk Anda yang belum memiliki Yesus Kristus, berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk diperkenalkan kepada Yesus Kristus, untuk dikuduskan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya setiap hari. Adapun penerapan kedua yang adalah penerapan terakhir dari renungan kita kali ini adalah mengetahui bahwa hanya dengan kita hidup di dalam kehendak Tuhanlah, sebagaimana yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi, yaitu nas kita kali ini. Tuhan berkenan mengizinkan kita memuliakan dirinya. Tuhan berkenan mengizinkan kita untuk dipakai sebagai alat-alat penyalur dari berkat-berkatnya, termasuk kasihnya, termasuk kesetiaannya, termasuk damai sejahtera. Maka
Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk terus selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk dengan setia dan taat menghidupi firman Tuhan, termasuk ayat-ayat 6, 1, 2, 5, 8, dan 9 yang baru saja kita renungkan tadi. Demikianlah Tuhan Allah Bapa kita di surga berkenan memuliakan dirinya sendiri dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga berkenan mempergunakan kita semua sebagai alat-alat penyalur berkat-Nya, penyalur kasih-Nya melalui Tuhan Allah Bapa kita di surga berkenan membuat kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia bagi kemuliaan Tuhan. Mohon diperhatikan, bukan Anda yang menjadi saksi yang setia yang akan memuliakan Tuhan, namun Tuhan berkenan memakai Anda sebagai alat-alatnya, yaitu menjadi saksi-saksinya, saksi-saksi Tuhan dengan setia yang akan membuat Tuhan memuliakan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, menghidupi nas yang kita renungkan kali ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat-alat penyalur bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan ini pun pasti semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.